juga disuruh, biasanya kalau pemeriksaan IVA itu barengan dengan pemeriksaan payudara ya, klinis maupun klinis, artinya diperiksa oleh tenaga kesehatan untuk memeriksa payudara ya. Ya, ini juga ibu disuruh untuk ke kamar mandi membersihkan daerah genitalia ya, kemudian diposisikan dalam posisi litotomi ya. Kemudian ya, yang kita siapkan asam asetat 3 sampai 5%, dan ini ada ya lidi waten ya. Lidi cotton. Lidi waten. Oh, waten. Lidi waten atau apa? Kapas lidi. Kapas lidi. Ini juga mungkin saudara perlu saya ajari ya, kalau nanti bilang disuruh membuat lidi waten ya, supaya bagus kuat gitu ya. Bentar, ini ekstra ya. Lidinya juga yang besar seperti ini, jangan yang liur-liur ya, jangan liur-liur ini seperti ini. Kemudian mestinya ada lem ya, ini masukkan dulu ke dalam lem ya, sehingga kapasnya ini bisa melekat, tidak akan lepas. Kalau ini kan lepas terus ya. Dan ini masukkan sini, ini sedikit ditekuk, kemudian baru diputer-puter. Nah, ini kalau ada lemnya lebih kenceng ya. Ini sampai kenceng betul. Kalau itu kan miur-miur ya, artinya ini kan mudah lepas seperti ini ya. Supaya nanti kalau kamu diminta untuk membuat itu juga rapi lah. Nah, seperti ini ya. Ya, ini yang pertama dilakukan palpasi dulu ya. Palpasi untuk apakah dia ada infeksi panggul atau tidak. Nah, cara ya palpasi seperti ini panggul ya. Apakah ada rasa nyeri atau tidak. Kemudian dilihat adakah ya tanda-tanda infeksi, kemudian pengeluaran discharge yang berbeda ya. Kita pakai handscoon. Oh, handscoonnya mana? Handscoonnya belum ada. Ini kalau tadi ya, kalau memang tidak ada korentang di lahan ya bisa diambil langsung pakai tangan. Yang pegangan ini kan di dalam ya, tidak masalah. Ya, kalau terasa masih kotor bisa dilakukan vulva hygiene. Hygiene biasa ya, sudah ya, vulva hygiene. Kemudian kita pasang spekulum. Ya. Ini kok kecil banget ya. Ya, kita pasang spekulum, bisa pakai gel atau tidak ya. Kita buka. Ya, disampaikan mau dipasang alat untuk nafas panjang. Kita cari serviknya sama ya, kalau langsung kalau belum ketemu harus sampai ketemu. Kemudian dikunci. Dan kita ambil, bisa kita bersihkan dulu ya, kalau kotor ya, kalau tidak kemudian kita ambil kita lihat SSK-nya dulu. SSK itu sambungan squamosa koluner ya. Kalau nampak kemudian kita ambil cairan asam asetat ya. Kita celupkan, kemudian kita oleskan pada serviks. Kemudian kita tunggu selama 1 menit. 1 menit ada perubahan warna atau tidak ya. Kalau ada berwarna putih berarti dia positif ya. Kalau tidak berarti negatif ya. Dan ini dimasukkan ke sampah medis ya. Sudah 1 menit, oh ternyata misalnya negatif lah ya, ternyata negatif. Kemudian ya sudah dilepas saja. Pas semuanya sama ya, kelola alat sesudah dipakai ya, bisa diberikan konsumsi.
konseling ya, kapan lagi harus periksa ya. Kalau positif ya ini harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Kalau memang sudah ada tanda-tanda kanker ya, kok misalnya di serviks itu sudah ada apa ya, gerumbulan-gerumbulan itu sudah kanker itu, nggak perlu dilakukan pemeriksaan ini ya, karena ini adalah lesi prakanker itu sebelum kanker. Tapi kalau sudah ada semacam kayak apa ya, kalau kamu tahu namanya penyakit dompo, tahu kadasen ya, misalnya seperti itu ya, meruntus seperti itu, berarti kemungkinan itu sudah kanker, tidak perlu dilakukan pemeriksaan ini ya, sifat kanker. Tapi kalau tadi misalnya positif, berarti mungkin itu harus dilakukan pemeriksaan tindakan lanjut ya, dengan namanya apa yang dibutuhkan, krioterapi. Jadi ini katakanlah besok hasil pemeriksaannya negatif saja ya, tapi begitu dioles tunggu 1 menit, ternyata hasilnya negatif, tidak ada perubahan. Itu ya, kemudian ya alatnya dikelola seperti biasa. Jadi lebih mudah, ini lebih cepat. Jadi hanya palpasi, kemudian inspeksi, tadi ada atau tidak, ada infeksi, ada discharge atau tidak, kemudian pasang spekulum ya, dilihat SSK-nya nampak atau tidak ya, kalau nampak kemudian dioles pakai larutan asam asetat 3-5% ya, dioleskan, tunggu 1 menit, hasilnya sudah hasilnya ternyata negatif, sudah selesai ya, ditulis, didokumentasikan ya. Kalau pap smear ya sama ya, pap smear sama, hanya di sini ada sedikit yang perlu ditanyakan ibu ya. Kalau mau pap smear itu ibu pertama dalam 24 jam tidak melakukan pencucian vagina ya. Kemudian 2 kali 24 jam tidak melakukan hubungan seksual. Terus dalam 2 kali 24 jam juga tidak sedang haid ya. Jadi itu tiga itu harus ditanyakan dulu ya untuk pap smear. Ya, kalau mau saudara melakukan penkes tentang pemeriksaan pap smear harus disampaikan, ibu 2 hari sebelum mau dipasang pap smear tidak berhubungan seksual, kemudian tidak sedang haid, kemudian tidak mencuci vagina. Mencuci di sini bukan kita cebok itu kan mencuci ya, tapi mencuci yang disemprot atau apa gitu ya. Ya, sampaikan. Ya, ini sama ya, hanya ini yang namanya spatula air. Ya, pakainya yang ini ya, ujung ini biasanya ya. Di sini memang tidak ada sikat atau sitobras ya, tidak ada, sehingga memang hanya disiapkan ini saja. Nah, mana serviknya kan untuk kalau ini sama, arahnya juga sama di tadi ya, palpasi, inspeksi, pasang spekulum, tetap pasang spekulum, kemudian ya memasukkan ini ada deglas ada Bu, ini Bu. Oh ya, deglasnya disiapkan di sini ya. Terus disiapkan juga alkohol, larutan alkohol 96% ya, untuk fiksasi ya, deglas ya. Jadi ini sudah pasang spekulum, masukkan yang bagian pendek ini ke dalam seperti ini ya, kemudian diputar 36 derajat ya, 36 derajat ya, kemudian hasilnya dioleskan, tidak boleh lebih dari 30 detik sejak pengambilan supaya tidak kering, dioleskan ya, sampai yakin ya olesan di deglas ini ada cairannya ya. Masukkan ke sampah, kemudian ini bisa langsung dimasukkan di cairan fiksasi ya. Boleh misalnya ini didiamkan dulu tapi maksimal hanya 30 detik untuk kemudian dimasukkan ke dalam cairan fiksasi ya, dikasih label kemudian dikirim ke lab ya. Dan biasanya memang pap smear bidan tidak pernah melakukan pengambilan spesimen ini. Berarti tidak pernah ya. Itu ya, jadi
Ada teknik lagi, ada yang endocervix, ada yang ectocervix ya. Kalau yang endocervix di dalam bisa pakai sitobras, tapi ini kan nggak ada sitobras ya. Sitobras ya, ya ini sikat saja. Seperti di video itu ya, sudah dibuka. Ya, ini masuk ya. Kalau tadi kan hanya permukaan di luar, itu ectocervix. Kalau ini yang di dalam ya, diputar 36 derajat, kemudian dioleskan. Bu, maaf Ya. 360 derajat. Muter 360 itu tadi kan dikonnya 36 derajat. ya 360 derajat. Jadi muter. Enggak mungkin 36 derajat? 360. Iya. Nggih. Muter dari jam 12 sampai jam 12 lagi. Iya. Itu maksudnya ya. Jam 12 sampai jam 12 lagi. Ya. Ini yang pap smear. Kalau yang IVA tidak muter-muter. Yang IVA tadi dilihat SSK-nya, kemudian dioles, ditunggu 1 menit, hasilnya dibaca, langsung dibaca, ya, misalnya negatif, kemudian selesai, alat ditiriskan. Ya ini lebih mudah disikat. Gimana? Kadang ada yang disemprot itu. Apa? Kadang ada yang disemprot itu. Semprot. Iya. Apanya? Disemprot cervixnya. Enggak pakai. Untuk pemeriksaan apa? IVA. Yang di video itu Bu. Yang disemprot itu degrasnya, fiksasi yang ya itu video itu kan degrasnya disemprot, Pak. Fiksasinya dia modelnya disemprot. Gitu. Tapi kan ada yang dimasukkan dalam cairan. Oh. Kalau vaginanya kayaknya tidak ada yang disemprot. Ya. Tidak ada. Karena tidak perlu steril juga. Ya. Kemudian kalau semprot itu mungkin kamu lihat di pemasangan implan. Itu memang ada yang anestesinya semprot. Spray ada. Tapi itu kan di luar negeri, di sini tidak ada. Ya. Tadi SSK singkatan dari apa, Bu? Sambungan squamosa kolumner. Oh. Salah aquamosa itu ya. Iya. Yang benar Yang benar. Squamosa. A-nya ganti S. Jadi Oh. salah ketik aja. Sambungan SSK. Sambungan squamosa. squamosa kolumner, Pak. kolumner. Kolumner. Ya. Bu, kalau kayak gini kan